Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Saifuddin Zuhri MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, nama saya Dias Putra Pratama, NIM 147. Saya Namza Ivo, NIM 072. Di sini kami akan mengobservasi dari produksi kerupuk terung oleh Bapak Tony. Pada hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai serta mengobservasi usaha Bapak Tony yang memproduksi kerupuk terung yang beralamat di Desa Plotongan, Dusun Bodorejo, RT 5 RW 5. Ayo kita simak videonya. Bapak Tony mulai memproduksi pada tahun 1990. Kurang lebih beliau sudah memproduksi hingga 30 tahun lamanya. Pada pagi hari, beliau akan memproduksi kerupuk terung. Pada siang hari, beliau akan menjemurnya dengan teknik jemur langsung di bawah sinar matahari. Kemudian pada sore hari, beliau akan mulai proses penggorengan atau mempersiapkan menjadi produk jadi yang siap didistribusikan ke tempat-tempat sekitarnya loh, seperti Kabupaten Semarang, Wonosobo, Temanggung, dan lain-lain. Setiap harinya, beliau mampu memproduksi hingga 3.000 piece. Udang, yang ini kebetulan kita produksi kerupuk terung. Kalau kerupuk terung sendiri itu bahan bakunya dari apa, Pak? Bahan bakunya itu dari tapioka. Dari tepung tapioka. Iya. Untuk pertama kali buat usaha ini dari tahun berapa? Saya mulai merintis tahun 90, Tahun 90. 1990 ya. 1990 sampai sekarang itu Bapak sendiri yang menjalani. Iya, iya. Kalau boleh tanya tentang biaya produksi itu dikeluarkan dari awal aja atau setiap produksi mengeluarkan? Ya sebenarnya kita sih setiap hari itu butuh biaya produksi ya Mas ya. Cuma kan bahan-bahan baku itu biasanya kita datangkan mungkin 40 hari sekali. Berarti nggak selalu datang bahan baku setiap hari? Enggak selalu datang bahan baku ya. Jadi sudah halu ya, kita sudah siap bahan baku kira-kira untuk 1,5 sampai 2 bulan. Kalau boleh tahu, buat ini kan produksinya sekali produksi itu bisa hasilin berapa? Ya minimal kita produksi itu sampai ya 30.000 pieces ya. Sekali produksi? Iya sehari produksi bisa 30.000 pieces. Untuk distribusinya kemana aja, Pak? Distribusinya kita distribusi ke Salatiga dan sekitarnya, seperti di daerah Banyumanik, Semarang, sampai Temanggung, sampai Kopeng dan sekitarnya. Berarti masih lingkup Jawa Tengah? Iya masih belum keluar ya, baru lingkup antar kabupaten. Kayak gitu tergantung dengan permintaan nggak sih, Pak? Ya sebenarnya kita bukan berdasarkan permintaan, tapi kita yang jemput bola gitu. Kita mencari pasar. Untuk faktor produksi itu yang paling mempengaruhi biaya itu apa ya? Biasanya itu kenaikan bahan baku. Bahan baku. Kenaikan bahan baku, kemudian upah kerja. Itulah semua gitu. Kemudian cuaca juga bisa mendorong ongkos produksi itu jadi naik. Contohnya kalau kita kan masih pakai pengeringan matahari ya. Nah kalau pas musim gini banyak mendung, itu otomatis pengeluaran untuk pengeringan itu bertambah. Itu tapi tidak mengurangi dari hasil produksinya? Enggak, paling kita siasatnya itu umpamanya minggu-minggu ini mendung, paling yang biasanya bisa 6 kali produksi mungkin hanya 4 kali produksi gitu. Jadi itu strategi yang dipakai buat mengurangi produksi itu? Iya. Kemudian di waktu musim kemarau kita genjot produksi sehingga nanti ada kelebihan produksi, itu harus kita simpan sebagai stok yang bisa kita manfaatkan di waktu cuaca agak buruk. Selanjutnya itu ada kapasitas produksi itu. Bagaimana untuk menentukan kapasitas produksi yang tepat? Ya
karena kita udah lama ya, jadi ya berdasarkan pengalaman aja gitu. Jadi produksi kita itu ya diperkirakan satu harinya itu minimal 2 kuintal tapioka atau mungkin lebih gitu. Jadi itu kita sudah ukur gitu. Untuk satu hari produksi tapiokanya umpamanya butuh 250 kg maksimal gitu. Selanjutnya itu tentang bagaimana cara mengukurkan kualitas atau produk biar konsisten, biar sampai sekarang masih bisa berjalan. Ya sebenarnya kita kan sudah dari awal ya, saya kan udah 30 tahun lebih ya buat kerupuk, jadi otomatis pengalaman juga sangat menyumbang ya, pengalaman sangat menyumbang, dan kita harus tahu area atau wilayah ini maunya itu kerupuk yang rasanya seperti apa. Jadi kalau sama tiga itu cenderung makanan itu cenderung enak gitu. Ya, jadi apapun ya, selain kerupuk apapun itu kalau enak di Salatiga itu akan laris, akan best seller gitu. Banyak peminat gitu ya. Iya, banyak peminat. Juga dengan kerupuk kami ya setelah bertahun-tahun kita kan bisa menemukan formula atau resep atau yang udah tertentu gitu ya, yang gini. Jadi itu udah berdasarkan pengalaman yang bertahun-tahun kita uji coba, kita bawangnya seberapa, garamnya seberapa, terus MSG-nya seberapa, kemudian kaldunya seberapa banyak, itu kita dengan pengalaman bertahun-tahun itu jadi ada perbaikan-perbaikan. Ya, kayak misal evaluasi. Iya, ada evaluasi juga. Selanjutnya itu ada biaya produksi, Pak. Nah, untuk yang pertama, komponen utama dari biaya tersebut itu dari apa sih, model dari Bapak itu yang pertama untuk membuka usaha ini pertama. Yang pertama modal usaha itu bukan uang ya, bukan uang, tapi keterampilan kita. Kita punya potensi keterampilan, itu adalah modal utamanya. Jadi kalau uang adalah komponen yang berikutnya yang bisa mendukung skill kita. Untuk cara mengalokasikan biaya tetap dan biaya variabel itu gimana, Pak? Biaya tetap itu misal kayak pabrik, dan untuk biaya variabel itu dan berapa itu untuk mengalokasikan. Ya, setiap harinya kan kita produksi ya Mas ya, otomatis kan kita sudah ada perhitungan. Kalau kita dapatnya sekian, umpamanya ya, brutonya sekian, itu supaya itu akan stabil. Jadi kita mempunyai pengeluaran kita harus disesuaikan dengan bruto ya, pendapatan brutonya gitu juga ya. Jadi jangan sampai kemampuan kita itu 100, jangan kita beban habis 100, tapi kita bertengger di 60 ya pemanfaatannya. Jadi nanti suatu ketika ada goncangan, ada apa itu kita masih bisa bertahan. Untuk selanjutnya itu ada evaluasi kerja. Nah, kan banyak ada pekerja di sini, ada sumber daya manusianya. Nah, bagaimana cara mengukur kinerja itu, produksi itu untuk jadi pegawai itu? Kita sudah pasang target bahwa produksi itu harus dapat sekian. Nah, kalau itu tercapai berarti bagus. Kemudian kualitas produksi juga sudah kita tentukan, umpamanya tingkat kekeringan, tingkat kematangan, dan lain sebagainya gitu ya. Terus di dalam waktu goreng itu juga tingkat panasnya minyak juga harus diperhitungkan gitu. Seperti itu. Jadi kita tetap main volume dan juga kita memantau pasar gitu. Memantau pasar. Jadi jangan sampai kita itu bahan baku naik, produksi kita volumenya tidak menyesuaikan, otomatis kan secara kontinu dan makin menumpuk kan kita akhirnya kan menjadi kurang kan itu. Apa itu nggak mempengaruhi rasa? Enggak sama sekali. Kalau volume nggak akan mempengaruhi rasa, tapi kalau takaran bumbu atau formula bumbu itu kan sudah ditentukan, ini bumbu sekian untuk
padi atau tapioka sejumlah sekian juga. Umpamanya tadi bumbu kita sudah kita tentukan untuk 250 kg tapioka gitu. Jadi nggak akan berpengaruh. Untuk pembuatan kerupuk itu kan pasti butuh kayak bahan-bahan seperti bawang gitu kan Pak. Iya. Kalau bawang sendiri ngambil asalnya dari mana Pak? Kita kebetulan punya tetangga yang punya toko sembako, jadi kita saling lah gitu ya. Ada mungkin butuh bawang, butuh tepungnya, tepung berasnya atau bubuk yang lainnya, garamnya, itu kita juga menjalin kerjasama dengan ya menjalin mitra lah gitu. Berarti saling menguntungkan antara tetangga juga ya Pak? Iya betul.